بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Berakhir pembahasan kita, barakallahu fikum, dari kitab Tathhirul I'tiqad oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, masalah qital As-Siddiq Musailimah Al-Kadzdzab, masalah hikmah peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Musailimah Al-Kadzdzab dan pengikutnya dari kalangan Bani Hanifah, yakni mereka, kata beliau, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat karena mensejajarkan atau menyamakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Musailimah Al-Kadzdzab, padahal statusnya dari sisi manusia sama-sama manusia. Kata beliau, diperangi oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya karena menyamakan atau mensejajarkan Musailimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap Rasulullah mendapatkan wahyu, Musailimah juga mendapatkan wahyu. Dianggap kafir dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan para sahabatnya. Kata beliau, maka artinya berarti lebih mungkar lagi dan semestinya lebih kufur lagi orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan barakallahu fikum wali yang dianggap waliullah, menyamakan barakallahu fikum keramat dengan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertolongan, dimintai bantuan, dianggap wasilah, dianggap sarana, padahal benda mati. Ini artinya barakallahu fikum lebih mungkar. Kalau menyamakan nabi yang statusnya sama-sama manusia, menyamakan seorang kedudukannya sama dengan nabi padahal sama-sama dari sisi manusia, sama-sama manusia, demikian mungkarnya perbuatan seperti ini, bahkan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya lebih mungkar lagi menyamakan barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang pemberi rezeki, dengan orang yang dianggap wali, dengan barakallahu fikum bahkan benda mati, oleh sebagian orang yang terkadang barakallahu fikum meyakini adanya keramat, merasa dia enggak khusyuk dan kurang terkabulkan kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara benda tersebut. Sehingga barakallahu fikum hidup di dalam penjajahan benda mati. Setiap ada sedikit batu yang kelihatan aneh dari batu yang lain, udah diyakini macam-macam. Setiap ada burung yang suaranya agak aneh dari burung lain, masuk perasa takut di hatinya. Setiap ada mimpi, terus itu yang diikuti. Hidup di alam maya. Orang yang seperti ini barakallahu fikum, kasihan kalau kita lihat. Serba was-was. Dari kecil saya mimpi anak saya ini meninggal. Terus bagaimana itu? Terus bahkan punya anak lagi, mimpi lagi. Dan akhirnya mentalitas seperti ini diturunkan kepada anaknya. Terus diceritakan kepada anaknya. Anaknya mulai pertumbuhan membesar, anaknya terus diceritain. Kamu itu dulu pernah saya mimpikan waktu kecil kamu meninggal, maka kamu harus hati-hati. Akhirnya anaknya tumbuh besar dalam keadaan dihantui dalam keadaan dirusupi dengan barakallahu fikum pemikiran takhayyul seperti ini. Akhirnya anaknya tumbuh hidup laki-laki tapi mentalnya tidak ada sama sekali. Nyalinya nggak ada sama sekali.
Orang pun heran, aneh ini orang. Kok bisa? Biasanya orang keturunan ini itu, orang ini itu biasanya mentalnya kuat, tapi kok ini aneh dari yang lain. Kenapa? Karena orang tuanya. Karena pendidikan orang tuanya, barakallahu fikum, mewariskan kepada anaknya i'tiqadat batilah, akidah-akidah yang tahayyul seperti ini, sehingga selalu ada perasaan was-was. Fana'am barakallahu fikum. Masalah mati, kamu mimpi atau tidak mimpi, tidak ada satupun yang bakal kekal di dunia ini. Mesti akan mati. Hanya saja kapan urusannya barakallahu fikum kepada alimul ghaib. Cuman demikian terkadang kita mendapati kenyataan di sebagian masyarakat kita. Mimpi anaknya meninggal, bangun pagi nggak enak makan. Apa gerangan yang terjadi? Nah, tiba-tiba nangis. Anaknya pun penasaran, kenapa mah? Kenapa pak? Kenapa mah? Diam nangis. Mah kenapa kok nangis? Bahkan kadang-kadang anaknya pun ngelantur ngomongnya, dimarahin sama ayah, pak, bu. Enggak, nangis. Kenapa? Mimpi. Mimpi apa itu mah? Mimpi tadi malam kamu meninggal. Nak. La haula wa la quwata illa billah. Ini sebenarnya kalau orang tua mau sadar, artinya secara tidak langsung dia telah menteror dan mendonkan mental anaknya. Kalau orang tuanya sudah panik seperti ini, bagaimana dengan anaknya? Dia harus mengadukan nasibnya kemana? Dia harus lari kemana? Begitu mak. Iya nak, tadi malam saya mimpi, tapi kamu jangan takut. Ini namanya goblok tenan. Sudah ditakut-takuti ngomong jangan takut. Sudah diiris pakai pedang, kemudian ngomongnya jangan merasakan sakit ya. Darah sudah mengalir, baru mengatakan jangan sakit, jangan jerit. Sebagai orang tua yang hikmah, yang bijak, barakallahu fikum, semestinya mendukung anaknya untuk tumbuh dalam mentalitas yang kuat, mendukung anaknya untuk tumbuh dalam pendidikan barakallahu fikum syar'iyah. Jangan terus dirusupi, jangan terus barakallahu fikum ditanamkan keyakinan-keyakinan khayal yang seperti ini, yang sesungguhnya tidak ada faktanya, melainkan datangnya dari syayatin barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga yang kedua barakallahu fikum, Amirul Mukminin juga memerangi barakallahu fikum Abdullah ashab, bahkan membakar ashab Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba yang berpura-pura masuk Islam. Berpura-pura masuk Islam, dan dia adalah seorang Yahud, kemudian berpura-pura masuk Islam dan merusak Islam dari dalam. Mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ilaha illallah. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hanya saja mereka terlalu berlebihan. Walakinnahum ghalau fi Ali radhiyallahu anhu. Tetapi mereka berlebih-lebihan di dalam menyanjung Ali. Syiah, Rawafid terlalu berlebihan di dalam menyanjung Ali. Sampai-sampai di dalam sebagian zikir mereka khanal amin. Salah Jibril menurunkan wahyu. Mestinya diturunkan kepada Ali, turunnya kepada Muhammad. Abu Bakar, Umar dianggap merampas dan merampok kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau bukan karena Ali, Muhammad gak akan tercipta. Keyakinan apaan ini yang seperti ini? Keyakinan yang buruk dan busuk barakallahu fikum, sehingga sepanjang abad seumur dunia yang namanya Syiah adalah musuh kaum muslimin, dan mereka adalah memusuhi kaum muslimin di mana saja dan kapan saja mereka berada. Dan kalau di Indonesia dikatakan muslimin Syiah adalah barakallahu fikum, ndak apa-apa, maklum belum punya taring. Tapi kapan mempunyai kekuatan, na'udzubillah, nas'alullah azza wa jalla an yudammirahum wa an yakfiyal muslimina syarrahum, mereka selamanya adalah musuh Islam dan muslimin.
Lihat siapa yang sekarang berusaha untuk terus mengacaukan negara Arab Saudi. Amerika, Inggris, Belanda, bukan. Syiah, Rafidah. Yang terus mengeluarkan barakallahu fikum manuver, mengeluarkan barakallahu fikum ancaman, mengeluarkan kata-kata kalimat-kalimat yang kotor dari dalam sendiri. Mereka hidup barakallahu fikum di dalam negara Islam, di pemerintahan Islam, tetapi tidak pernah menghujat Amerika, tidak pernah menghujat Inggris, tidak pernah menghujat Belanda. Yang dihujat adalah kerajaan Saudi dan ulama Saudi. Waras yang seperti ini. Fala haula wala quwata illa billah. Dari zaman dahulu, musuh mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi mereka berpura-pura menunjukkan hubbu ahli bait. Wa'taqadu fihi ma ya'taqiduhu al-quburiyun wa ashbahuhum. Mereka meyakini Ali bin Abi Thalib sama dengan keyakinan para penyembah pohon berhala maupun kuburan. Bahkan mereka barakallahu fikum lebih dari ini. Bal aqabahum uqubatan lam yu'aqab biha ahadan min al-usa'. Lam yu'aqib biha ahadan min al-usa'. Fa innahu hafara lahum al-hafair. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghukum mereka dengan hukuman yang tidak pernah diterapkan kepada siapapun dari kalangan ahlul ma'asi. Fa innahu hafara lahum al-hafair. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu saat mereka Rafidah ini tadi datang di hadapan Ali, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Anta ilahuna wa raziquna." Engkau wahai Ali, sesembahan kami, pemberi rezeki kami. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifat min khulafair rasyidin, enggak mungkin ridha. Kemudian diberi kesempatan taubat oleh Ali bin Abi Thalib kurang lebih 3 hari atau berapa hari. Diberi kesempatan untuk taubat. Barangkali mereka mau berubah dari i'tiqad kufriyah yang seperti ini. Ternyata setelah giliran jatuh tempo yang dijanjikan dipanggil kembali oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, datang di hadapan Ali bin Abi Thalib mengucapkan lebih parah. Meyakini bahwa Ali adalah sesembahannya, penciptanya, na'udzubillah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun hafara lahum al-hafair, memerintahkan para sahabat untuk menggali lubang yang besar, wa ajjaja lahum naran, kemudian menyalakan di dalamnya api, wa alqahum fiha, dan dilemparkan ke dalam api semuanya. Dan beliau mengatakan, lamma ra'aitul amra amran munkaran ajjatu nari wa da'autu qambara, atau qumbura. Qumbur maula Ali bin Abi Thalib. Qumbur atau qambar nama orang, nama budaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika saya melihat perkara yang mungkar, maka saya pun menyalakan api dan memanggil qambar untuk menyalakannya. Mungkar. yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak tergiur dengan pujian yang berlebih-lebihan. Tidak tergiur dengan pujian yang penting saya dipuji, entah itu adalah sifat saya atau enggak, yang penting laris nama saya, laris manis, enggak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu komitmen dengan kebenaran. Dipuji disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib enggak menerima. Diperintahkan taubat. Enggak taubat, ternyata justru tambah parah. Ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang melarikan diri. Ada yang melarikan diri, barakallahu fikum, dan sampai sekarang bibitnya pun bahkan masih banyak. Zikirnya pun enggak keluar dari Ali. Ali, 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 ya Ali. Zikir mereka enggak seperti itu. Bukannya zikir subhanallah wala haula wala quwata illa billah, enggak. Bukan berzikir dengan menyebut la ilaha illallah. Bukan menyebut dengan berzikir Muhammad Rasulullah. Bukan dengan memanggil ya Rasulullah, enggak. Ali. Ali, 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 ya Ali. Dengarkan aja orang Iran kalau berzikir kebanyakannya seperti itu.
Ali, 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 Ali. Ali aja kemana-mana. Zikirnya di mana pagi, siang, sore, Ali. Tidak ada yang lain. Fala haula wala quwata illa billah. Yatasattaruna bi ahli al-bait. Naam. Wa qala syair fi asrih. لترمي به المنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين إذا ما أججوا فيهم النار فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين لا إله إلا الله. Naam. Begitu disiapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Api sudah di hadapannya, hukuman sudah di hadapannya. Bukannya mereka takut, tetapi justru mereka mengatakan, salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, ketika saya melihat api di hadapanku, saya pun tambah yakin bahwa yang namanya kematian urusan waktu saja. Sekarang atau besok tetap mati, mending mati sekarang. Tambah yakin karena Rasulullah mengatakan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak mungkin menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Mereka tambah yakin bahwa Ali ini adalah Allah. Karena Rasulullah mengatakan demikian sih. Ini la haula wala quwata illa billah. Fana'am, kisah yang sangat barakallahu fikum menyedihkan dari Ar-Rawafid. Wal qissatu fi Fathil Bari wa ghairihi min al-kutubil hadits was-siyar. Kisah ini sering dikisahkan di kitab Fathul Bari maupun kitab-kitab yang lainnya. Kisah barakallahu fikum sejarah peperangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Syiah Ar-Rawafid yang kejadiannya demikian mengerikan ucapan-ucapan mereka. Naam, Jumat enggak Jumatan. Azan beda. Jadi terkadang ditanyakan apa sih perbedaan barakallahu fikum Ahlus Sunnah dengan Syiah? Sebenarnya lebih dari itu perbedaan muslimin. Azan pun beda dengan azannya muslimin. Siapa yang pernah ke Iran dan siapa yang mendengarkan radio Iran, dengarkan azannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Setelah hayya 'alal falah, hayya 'alal khairil amal. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Azannya siapa ini? Bukan azannya muslimin, bukan azannya Yahudi, bukan azannya Nasara. Mungkin azannya iblis. Atau mungkin moyangnya iblis. Tidak pernah barakallahu fikum sengaja. Agama buatan Yahud yang memang sengaja barakallahu fikum untuk merusak Islam dari dalam dan memusuhi Islam barakallahu fikum. Sehingga khatar, bahaya kapan suatu negara merajalela di dalamnya Syiah ataupun barakallahu fikum Rafidhah, akan terjadi kekacauan dan keributan. Alhamdulillah di negara kita ini semakin kaum muslimin pun semakin waspada. Semakin dewasa untuk berfikir. Semakin alhamdulillah enggak gampang terprovokasi. Entah dari kalangan organisasi-organisasi Islam, entah mungkin dari kalangan NU-nya, Muhammadiyahnya, Al-Irsyadnya ataupun yang lainnya, semakin barakallahu fikum dewasa. Enggak gampang terprovokasi. Enggak gampang terprovokasi barakallahu fikum dengan berbagai isu. Kalau enggak, ini yang mereka akan lakukan. Mengadu antara sama muslimin. Wa qad waqa'a ijma'ul ummati ala anna man ankara al-ba'tsa kafara wa qutila. Walau qala la ilaha illallah fa kaifa man yaj'alu lillahi niddan. Pembahasan beliau rahimahullahu taala berkisar masalah hukum atau haramnya perbuatan syirik menjadikan sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah perbuatan yang haram. Menjadikan benda mati tempat berdoa, mengharapkan sesuatu atau takut kepada benda mati sama dengan takutnya kepada Allah. Barakallahu fikum,
dan ini adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur wal iyadu billah. Fana'am nas'alullah azza wa jalla an yu'idana wa an yu'idha dhurriyyatana min asy-syirk wa an yujannibana al-fitana wal munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.